Kita akan membahas capital structure policy, bagian dari financial management. Topik yang kita bahas adalah capital structure dan financial structure, kemudian debt financing, ability to pay interest, kemudian financial leverage, kemudian teori Modigliani dan Miller, dan terakhir managerial implication. Apa itu capital structure dan financial structure? Capital structure yaitu owner's equity, ya kan, dan utang yang mempunyai bunga atau utang yang financing nih ya, termasuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan financial structure ini beda lagi. Financial structure ini capital structure tadi plus utang ya yang tanpa bunga atau utang yang dari operasional seperti accounts payable. Nah, tugas dari financial manager ini adalah mengumpulkan modal untuk membiayai investasi dari perusahaan. Tujuannya adalah agar total value dari perusahaan ini maksimal, agar dari perbandingan antara atau dari komposisi atau capital structure tadi ya, mix dari utang dan ekuitasnya tadi akan membuat nilai dari perusahaan maksimal. Nah, biasanya kalau financial structure ini disebutkan dalam bentuk debt ratio ya, rasio utang yaitu total liabilities dibagi total aset. Nah, karena terdiri dari utang dan ekuitas, kita bahas dulu yang utangnya ya. Ekuitas sudah kita bahas ya. Lalu utang ini akan kita lihat debt financing ini seberapa perusahaan menggunakan utang ya kan ya. Ini bisa dilihat melalui rasio nih, debt to enterprise value. Yaitu di sini kita lihat rumusnya, bisa dibaca, book value dari interest bearing debt dikurangi excess cash dibagi excess cash plus market value of equity. Ya, ini net debt dibagi enterprise value. Jadi enterprise value itu adalah book value dari interest bearing debt dikurangi excess cash plus market value of equity. Jadi book value of debt dan market value of equity. Sedangkan excess cash itu sendiri apa? Nah, ini masih belum tersepakat ya. Masing-masing ahli juga punya pendapat sendiri-sendiri. Ada salah satu definisi adalah cash dan equivalence plus long term investment seperti saham atau yang sebenarnya yang liquid di sini ya, dikurangi current liabilities. Ada yang bilang 20% di atas current liabilities itu adalah cash, excess cash. Tapi sementara kita pakai definisi yang ini aja dulu. Nah, book value dari interest bearing debt itu meliputi semua utang yang memiliki bunga, utang financing terutama ya, yaitu short term notes payable, bank loans ya kan, long term debt tapi yang current portionnya, kemudian ada long term debt. Nah, salah satu ukuran yang lain adalah ukuran untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Nah, ini kemampuan untuk membayar bunga khususnya dari operating earning-nya, atau di sini EBIT ya, net operating income atau earning before interest and tax. Ini rumusnya, net operating income atau EBIT tadi dibagi interest expense. Ini adalah times interest earn ratio. Jadi berapa kali bunga ini dapat dibayar melalui EBIT-nya. Nah, tadi udah ada dua rasio ya, ada debt ratio dan debt to enterprise value ratio. Nah, biasanya debt ratio ini selalu lebih tinggi daripada debt to enterprise ratio karena debt ratio ini numeratornya lebih tinggi dan denominatornya lebih kecil. Numerator dari debt to enterprise itu adalah net debt ya, jadi hanya interest bearing debt. Kemudian book value dari ini ya, debt ratio, value dari firm equity ini atau denominator dari debt ratio itu selalu lebih kecil daripada market value dari debt to ini ya, market value, karena ini adalah denominator dari debt to enterprise ratio, sehingga debt ratio ini selalu lebih tinggi daripada debt to enterprise ratio. Nah, biasanya kita juga kenal istilah financial leverage. Apa itu financial leverage? Ini sama dengan capital structure. Kenapa disebut dengan leverage? Karena leverage itu artinya meningkatkan ya, return dari total capital ya kan ya,
dari total capital ini menjadi return yang lebih tinggi dari equity-nya. Jadi total capital dan equity beda. Kalau total capital itu termasuk utang, kalau equity itu hanya ekuitasnya aja. Nah, karena perusahaan meminjam dengan suku bunga yang fix, maka return on total capital ini akan menghasilkan return dari equity yang lebih tinggi daripada kalau tanpa leverage. Nah, tapi hasilnya bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi itu disebut favorable financial leverage, kalau lebih rendah itu disebut unfavorable financial leverage. Jadi mengubah harusnya sih lebih tinggi, tapi kadang terjadi lebih rendah. Nah, teori yang paling populer dari capital structure ini ada Modigliani-Miller, atau kita kenal dengan Modigliani and Miller capital structure theorem, bahwa menurut mereka pada suatu kondisi yang idealis, nilai dari perusahaan ini tidak tergantung dari bagaimana dibiayainya, tidak tergantung dari berapa komposisi utang ataupun ekuitasnya. Ini tidak terpengaruh, ya kan ya, baik perusahaan utang sedikit, tidak baik utang atau malah utang banyak, ini tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi nilai dari perusahaan. Dan ya, ini membutuhkan asumsi yang cukup kuat ya. Ada dua asumsi di sini. Yang pertama, cash flow dari perusahaan ini tidak terpengaruh dengan bagaimana sumber dari pembiayaannya. Yang jelas tidak ada tax, ya, tidak ada pajak, kemudian tidak ada cost yang dihubungkan dengan bankruptsi, kebangkrutan. Kemudian kewajiban untuk bayar utang ini tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menyelenggarakan bisnisnya atau beroperasi perusahaan. Itu yang pertama, asumsi yang pertama, bahwa kemampuan untuk menghasilkan cash flow ini tidak dipengaruhi oleh pembiayaan. Yang kedua adalah financial market adalah sempurna, perfect, sehingga sekuritas ini bisa diperjualbelikan tanpa biaya, baik itu utang maupun ekuitas. Dan kemudian yang kedua adalah orang itu dapat meminjam atau memberikan pinjaman dengan tingkat bunga atau rate yang sama dengan perusahaan, sehingga tidak berbeda nih siapapun yang memberikan pinjaman atau meminjam itu sama saja. Nah, ini dua asumsi yang sangat penting. Kalau asumsi ini dilanggar, maka idealistik kondisinya tidak terbentuk, maka value dari perusahaan akan terpengaruh. Tapi bila dua-dua ini asumsinya ada atau terwujud, maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh capital structure-nya. Nah, nilai perusahaan dengan weighted average cost of capital. Kita sudah tahu weighted average cost of capital ya. Cost of capital dari utang dan ekuitas ini di rata-rata tertimbang dengan market value dari masing-masing. Nah, kalau tidak ada pajak, maka weighted average cost of capital ini tidak akan dipengaruhi oleh capital structure. Kenapa? Meskipun cost of equity meningkat dengan meningkatnya debt to equity ratio, tapi karena adanya bobot yang lebih kecil dari equity yang lebih mahal tadi, maka WACC-nya akan menjadi tetap, ya kan? Sehingga WACC-nya akan konstan jika dua asumsi tadi terpenuhi. Nah, sehingga rumusnya, ini rumus yang sudah kita kenal ya. Nilai dari perusahaan itu adalah firm cash flow dibagi weighted average cost of capital. Nih, weighted average cost of capital gimana? Cost of debt kali debt value, debt value, cost of equity kali equity to value nih. Atau kalau kita kemarin belajarnya adalah market value dari debt, ini market value dari equity. Tapi kalau dibagi dengan value sama-sama nih. Kemudian cost of equity atau cost of equity ini sama dengan cost of capital dari unlevered atau tanpa utang ditambah cost of capital dari tanpa utang tadi dikurangi cost of debt dikalikan debt to equity ratio. Ini adalah rumus cost of equity.
Tapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari capital structure ini berbeda ya, atau matters ya kan. Jadi nilai perusahaan ini tergantung dari capital structure-nya. Kenapa? Karena ada pelanggaran dari dua asumsi tadi ya. Asumsi yang kedua dulu ya. Asumsi yang kedua itu dilanggar karena transaction cost ini sangat penting. Investor individu dan perusahaan itu kalau melakukan financing atau peminjaman itu berbeda ya kan. Perusahaan lebih rendah daripada individu biasanya ya kan ya. Nah, sehingga perusahaan ini sangat tergantung bagaimana dananya diperoleh ya kan, pembiayaannya dari mana. Nah, yang asumsi yang pertama juga dilanggar. Kenapa? Karena adanya ini cash flow-nya ini akan berbeda ya kan ya. Ketika ada pajak, maka interest ini adalah tax deductible expense ya kan ya. Sedangkan dividen enggak. Ketika perusahaan bayar pajak, maka bayar bunga ya, maksudnya bayar bunga, maka pendapatan kena pajaknya akan dikurangi pembayaran bunga tadi ya kan ya. Sementara kalau bayar dividen enggak, sehingga beda ya kan ya. Ada penghematan pajak kalau perusahaan menggunakan utang ya kan ya. Nah, kemudian ada juga bankrupsi ya. Jika perusahaan punya utang, maka ada kewajiban untuk membayarnya. Ada misalkan digugat pilot kemudian kalah, akan ada bankruptcy cost-nya. Ini financial distress cost istilahnya. Sehingga ancaman kebangkrutan ini akan berpengaruh terhadap ini ya, terhadap manajemen perusahaan. Ini tadi sudah cost of equity adalah cost dari unlevered equity ditambah cost dari unlevered equity dikurangi cost of debt kalikan debt to equity ratio. Nah, cuma sekarang bedanya dikalikan dengan satu min tax rate ini ya, karena untuk utang itu bunganya akan mempunyai tax saving ya, sehingga yang terjadi adanya ini ya, adanya trade off ya, atau di sini sebenarnya trade off teori dan optimal capital structure, karena ada dua hal yang berpengaruh di sini ya. Karena interest expense ini tax deductible, berarti ada keuntungan dari utang, tapi juga utang itu akan membuat kemungkinan untuk financial distress yang tinggi ya, atau financial distress cost-nya akan meningkat. Semakin tinggi utang, maka financial distress cost-nya akan meningkat. Sehingga ada trade off ini ya, perusahaan harus memperhitungkan ini untuk memutuskan seberapa financing mix-nya nih ya, financing decision-nya. Kalau dilihat dari grafik ini terlihat nih bahwa debt to equity ratio-nya semakin meningkat utangnya, maka cost of debt-nya akan meningkat ya kan. Karena ada peningkatan resiko dan atau financial distress ya. Kalau cost of equity-nya masih tetap, sehingga di sini ada weighted average-nya akan bentuknya menanggung semakin tinggi debt to equity ratio-nya, maka semakin tinggi pula weighted average cost of capital-nya. Hal yang lain yang dipengaruhi oleh utang adalah adanya agency cost ya. Ini menyebabkan perbedaan tujuan dari agen dan agen dan prinsipalnya. Nah, ketika agen ini atau manajer ini tahu bahwa ada sisa uang banyak, maka akan ada kecenderungan untuk bisa menggunakan uang itu secara berlebih-lebihan atau tidak terkontrol. Nah, untuk menghindari ini, maka kalau ada utang, maka excess cash ini akan kelihatannya nggak ada. Kenapa? Karena harus bayar utang, harus bayar bunga dan bayar pokoknya, sehingga diharapkan atau ya akan ada kemungkinan bahwa tidak ada cash yang tersisa, sehingga discretionary tadi akan hilang ya, spending yang nggak perlu tadi akan berkurang. Nah, juga perusahaan ini akan lebih senang untuk melakukan financing dengan utang daripada equity. Kenapa? Karena manajer ini percaya bahwa biasanya nilai pasar perusahaan ini terlalu rendah, karena manajer ini tahu potensi dari produknya, tahu potensi dari perusahaannya, maka mereka
akan percaya bahwa ini harusnya nilainya lebih tinggi lagi, sehingga kalau melakukan pembiayaan dengan equity akan rugi ya barangkali ya. Kemudian kalau mengeluarkan equity atau menerbitkan saham itu akan juga mengurangi kontrol dari pemilik yang lama atau dari perusahaan, dari manajer juga ya. Ini khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang pemiliknya terkonsentrasi atau tidak banyak ya. Kemudian kalau perusahaan ini mengeluarkan saham baru, maka biasanya ada apa istilahnya, akan ada kepercayaan atau akan ada dipercaya oleh investor bahwa ini harganya sudah terlalu tinggi sehingga perusahaan mengeluarkan saham baru, sehingga biasanya harga sahamnya akan turun. Nah, ini sehingga lebih disukai untuk menggunakan utang daripada equity. Sehingga pada prinsipnya ketika perusahaan membutuhkan modal, urut-urutannya adalah seperti ini nih. Pertama internal dulu ya, dari return earning atau dari pembiayaan internal perusahaan. Kemudian kalau enggak, marketable securities, utang dengan notes payable atau apa ya yang bisa di marketable securities. Kemudian kalau tidak bisa, pakai utang ya kan ya, utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Marketable securities ini termasuk bond sekali ya. Ini utang kepada bank dan lain sebagainya. Kemudian hybrid securities, convertible bonds atau sebagainya. Kemudian yang terakhir baru equity. Jadi equity ini terakhir biasanya ya, karena tadi sifat-sifat tadi ya. Apa implikasinya di sini? Nah, di sini kita lihat bahwa ada pengaruhnya ya antara utang dengan nilai dari perusahaan. Kenapa? Karena semakin tinggi utangnya, maka ada tax saving ya kan ya, sehingga menguntungkan buat perusahaan. Dan ada juga potensi untuk mengurangi agency cost ya kan, sehingga semakin tinggi level utangnya maka menguntungkan bagi perusahaan. Tapi juga ada kerugian karena semakin tinggi utangnya maka probabilitas dari financial distress akan lebih tinggi, sehingga bisa kemungkinan mengurangi keuntungan dari tax saving dan agency cost benefit tadi. Nah, sehingga terlihat di sini kalau kita kembali ke Modigliani-Miller teori tadi, ini yang pertama ini adalah skenario pertama, nilai perusahaan kalau asumsinya dua asumsi tadi itu terpenuhi, sehingga tidak akan terjadi perubahan berapapun debt rasionya berapapun akan sama nilai perusahaan. Kemudian skenario kedua yang biru ini, bahwa nilai dari perusahaan akan sama dengan unlevered tadi ya, kalau tanpa utang ditambah dengan tax saving, jadi tanpa agency cost, tanpa bankruptcy atau financial distress cost. Ini akan seperti ini, semakin tinggi tingkat utangnya maka akan semakin menguntungkan. Nah, skenario 3 ini ketika dimasukkan lagi financial distress tadi ya, maka yang terjadi adalah semakin tinggi debt rasionya maka nilai perusahaan akan meningkat, tapi pada suatu titik ketika distress atau financial distress tadi lebih tinggi daripada keuntungan dari tax savingnya, maka nilai perusahaan akan menurun. Nah, ini yang terjadi, sehingga financial mix ini akan sangat penting penentuannya, akan menentukan nilai dari perusahaan. Nah, tapi pada prakteknya juga ini akan berbeda. Perusahaan akan punya capital structure yang berbeda-beda, tergantung dari industrinya. Kenapa? Karena ada industri yang revenue-nya sangat tinggi, sehingga tax saving ini akan sangat besar pengaruhnya, seperti misalkan utility ya, PLN atau apa ya kan ya, tax saving income akan lebih tinggi sehingga tax savingnya akan lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua, financial distress mungkin sangat berpengaruh terhadap financial distress ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan tertentu ya kan ya, karena ketika
perusahaan ini dinilai tidak bisa berjalan terus, maka orang akan tidak mau membeli produknya, misalkan operating system ya kan ya, atau ya komputer atau software atau produk-produk yang membutuhkan nih ya layanan purna jual ya atau jaminan untuk servisnya yang keberlangsungan servisnya. Sehingga financial distress ini sangat fatal. Nah, sehingga barangkali dari sifat bisnisnya akan terbentuk capital structure yang berbeda-beda pada tiap perusahaan. Nah, karena berbeda-beda itu juga karena barangkali kita akan membandingkan ya kan ya, perlu adanya benchmark ya, benchmark capital structure ini ya kan, walaupun berbeda-beda, tapi kalau ini adalah dalam satu industri, kita mungkin punya benchmark yang tertentu. Nah, akan kita lihat bagaimana perbandingan antara perusahaan kita dengan perusahaan benchmark tadi, atau dengan kondisi sekarang dan propose ya, kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang atau rencana akan adanya perubahan capital structure. Nah, ini juga bisa kita lakukan benchmark dengan melihat berbagai indikator tadi ya, debt ratio, interest bearing debt ratio, ini ya kan ya, times interest earn, EBITDA coverage ratio. EBITDA ini juga ini ya, adanya lebih ini lagi, lebih rinci lagi, karena kita melihat EBITDA, earning before interest and tax and depreciation and amortization. Nah, ini jadi bukan hanya EBIT dibagi interest expense, tapi lebih detail lagi ya, EBIT plus depreciation expense plus amortization expense. Jadi cash yang benar-benar keluar ya kan ya, ini kita lakukan dengan EBITDA coverage ratio. Nah, ini bisa dilihat dengan existing ratio seperti apa, misalkan rasio with common stock financing, rasio debt financing, kemudian rasio kepada rasio dari perusahaan yang lain yang dijadikan benchmark. Mengapa penting capital structure ini? Karena akan ada efek terhadap ini ya, earning per share-nya. Kita lihat dari berbagai skenario tadi, dari benchmark tadi, bahwa akan ada efek dari financial leverage ya kan ya. Jadi misalkan semakin tinggi leverage-nya, financial leverage-nya, maka akan semakin elastis ya, atau kalau di sini sebutnya swing-nya semakin besar ya kan ya. Jadi kalau untung-untungnya semakin besar, tapi kalau ruginya juga semakin besar. Nah, ini harus hati-hati ya, karena leverage itu adalah mengubah dengan drastis ya. Kalau untung-untungnya semakin besar, tapi kalau ruginya semakin besar. Nah, ini ada alat yaitu dengan EBIT EPS, earning before interest tax and EPS. Nah, ini dilihat dari berbagai kondisi ya, dari berbagai skenario EBIT, kemudian dengan berbagai skenario leverage-nya ya, atau capital structure-nya. Kan kita lihat di sini pada EBIT 4.000, kemudian bila common stock financing-nya 100% ya kan, berapa hasilnya, kemudian kita tambahin lagi terus ya. Jadi ini akan mengakibatkan kita punya berbagai ini ya, berbagai titik ya kan ya, dimana semakin tinggi utangnya maka semakin ini ya, akan semakin tinggi ininya, swingnya. Di sini akan terlihat pada titik tertentu akan sama nih ya, penggunaan common stock dan debt financingnya dengan EBIT tertentu, maka akan sama ininya, EPS-nya. Nah, titik ini disebut dengan EBIT EPS indifference point, yaitu titik dimana EPS-nya sama ini baik kita menggunakan common stock maupun menggunakan debt financing. Nah, kalau semakin ke atas ini ya, semakin atas, maka ketika EBIT-nya di atas itu, maka financing dengan menggunakan leverage lebih tinggi akan menghasilkan higher EPS. Tapi kalau di bawah titik itu EBIT-nya, maka financing dengan menggunakan leverage yang lebih kecil akan lebih menghasilkan
EPS yang lebih besar. Nah, ini tadi sudah disebutkan ability to pay interest ini ada dua ukuran ya. The times interest earn ratio ini yang biasa sudah kita kenal, net operating income atau EBIT dibagi interest expense. Tapi ada juga ability to pay interest dan principal ya, dengan pokoknya di sini EBITDA coverage ratio, earning before interest and taxes, depreciation expense dan amortization expense ya kan. Jadi cash, benar-benar yang cash ini ya, dibagi interest expense plus principal payment. Ini namanya EBITDA coverage ratio. Demikian berarti kita sudah mengenal berbagai macam rasio dan kemudian indikator untuk mengukur leverage, dan juga kita sudah mengenal juga ada risiko dan keuntungan dari leverage ya kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.